A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Masito, tukang sisir putri Firaun. Dilempar ke dalam kuali panas bersama suami dan anak-anaknya. Bayi yang bisa berbicara. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu, tanah piramida dikuasai Firaun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Firaun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut, yakni seorang wanita bernama Masito beserta keluarganya. Masito merupakan salah satu pelayan istana Firaun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Firaun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masito setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masito, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masito dan keluarganya. Saat itu, Masito tengah menyisir rambut putri Firaun. Tiba-tiba, sisir di tangannya jatuh. Dan tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Masito. Allah suruh Masito spontan. Mendengarnya, putri Firaun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masito. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masito siap dihukum mati karena telah menentang Firaun ayahnya. Masito tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas di tubuhnya. Ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tidak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masito terus bungkam. Namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masito. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masito tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya, menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masito. Sementara Masito mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Firaun. Firaun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masito ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masito pun pergi memenuhi panggilan raja. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Firaun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun, tanpa gentar, Masito menjawab ringan. Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masito. Geram, Firaun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masito. Kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masito tak bergidik. Pertama marahlah emosi Firaun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masito. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masito dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas, layaknya kawah bara di gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masito dan keluarganya.
Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis. Hukuman ala Fir'aun. Masito bersama sang suami dan 4 orang anaknya termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Firaun? Namun, jawaban mereka selalu sama acap kali ditanya. Allah adalah Tuhanku, Tuhan Firaun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah, sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka, bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masitolah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak yang terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masitoh terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Sang suami, giliran anak-anaknya, satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masitoh. Hingga tinggallah tersisa Masitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Dia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diserahlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masito pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Dia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masito akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Firaun. Dia pun girang karena merasa ancamannya kepada Masito berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masito tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu, dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya surga menanti kita." Ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masito. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masito dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh kepada akidah. Kisah Masito disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Ahmad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah harum Masito, tukang sisir putri Firaun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masito?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masito kepada Rasulullah yang kurang lebihnya telah dikisahkan seperti di atas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.